Halo sahabat sejarah, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu pahlawan terbesar Nusantara, seorang pangeran dari tanah Jawa yang namanya terukir abadi dalam sejarah perjuangan bangsa. Dialah Pangeran Diponegoro. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Di jantung Kesultanan Yogyakarta, lahirlah seorang pangeran bernama Bendara Raden Mas Mustahar pada 11 November tahun 1785. Beliau adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Sejak kecil, Mustahar yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, menunjukkan karakter yang berbeda dari bangsawan lainnya. Beliau lebih suka hidup sederhana di Tegalrejo, dekat dengan rakyat, mendalami ajaran Islam, dan prihatin melihat kondisi bangsanya di bawah tekanan kolonial Belanda. Saat itu, campur tangan Belanda di keraton semakin menjadi-jadi. Mereka tidak hanya menguras kekayaan alam, tetapi juga menginjak-injak adat dan tradisi Jawa. Puncaknya adalah ketika Belanda secara sewenang-wenang membangun jalan yang melintasi tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Bagi Diponegoro, ini adalah penghinaan yang tak bisa ditoleransi. Patok-patok jalan itu dicabut dan diganti dengan tombak, sebuah deklarasi perang yang tak terucap. Inilah percikan api yang menyulut Perang Jawa. Pada Juli tahun 1825, Belanda menyerbu kediaman Diponegoro di Tegalrejo. Dengan sigap, sang pangeran berhasil lolos dan memulai perjuangan gerilya dari Gua Selarong. Dari sinilah, Perang Jawa yang dahsyat berkobar. Ini bukan sekadar pemberontakan, melainkan sebuah perang sabil, perjuangan suci untuk membela agama dan tanah air. Rakyat dari berbagai kalangan, mulai dari petani, santri, hingga bangsawan, berbondong-bondong bergabung di bawah panji-panji Diponegoro. Semangat perlawanan Pangeran Diponegoro begitu menggelora. Beliau adalah ahli strategi yang brilian. Taktik gerilya yang diterapkannya membuat pasukan Belanda kelabakan. Mereka menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam lebatnya hutan dan terjalnya perbukitan. Pasukan Diponegoro yang menguasai medan dengan sempurna, menjadi momok menakutkan bagi musuh. Wilayah perjuangan meluas ke seluruh Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Kemenangan demi kemenangan diraih, membuat Belanda diambang kebangkrutan. Belanda, yang mulai putus asa karena perang yang tak kunjung usai dan menguras kas negara, akhirnya menggunakan taktik licik. Mereka menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu membangun benteng-benteng kecil di setiap wilayah yang berhasil mereka kuasai untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Taktik ini perlahan tapi pasti berhasil memecah belah kekuatan sang pangeran. Banyak panglima setianya yang gugur atau tertangkap. Panglima-panglima hebat seperti Kiai Mojo, seorang penasihat spiritual yang karismatik, dan Sentot Ali Basyah, seorang komandan muda yang gagah berani, adalah tulang punggung perjuangan. Namun, satu persatu kekuatan mereka dilemahkan. Kiai Mojo ditangkap, dan Sentot Ali Basyah akhirnya menyerah setelah dijebak oleh Belanda. Kehilangan orang-orang kepercayaan ini menjadi pukulan berat bagi Pangeran Diponegoro. Lingkaran perjuangannya semakin menyempit. Meski begitu, semangat Diponegoro tak pernah padam. Beliau terus berjuang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memimpin sisa-sisa pasukannya dengan gagah berani. Namun, Belanda tahu, selama Diponegoro masih bebas, perlawanan tidak akan pernah berhenti. Mereka kemudian melancarkan tipu muslihat paling licik dalam sejarah. Pada Maret tahun 1830, Jenderal de Kock, panglima tertinggi Belanda, mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang. Mereka berjanji bahwa perundingan ini adalah untuk mencari jalan damai dan menjamin keselamatan sang pangeran. Dengan niat tulus untuk mengakhiri penderitaan rakyatnya, Pangeran Diponegoro datang ke meja perundingan. Beliau datang dengan jubah dan sorban putihnya yang khas, simbol kesucian niatnya. Namun, semua itu hanyalah jebakan. Perundingan itu hanyalah dalih. Begitu Pangeran Diponegoro berada di dalam gedung perundingan, beliau langsung ditangkap. Janji yang diberikan Belanda hanyalah kata-kata kosong. Pengkhianatan ini menjadi salah satu noda terkelam dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Momen penangkapan ini bahkan diabadikan dalam lukisan terkenal oleh Raden Saleh, yang menggambarkan kemarahan dan perlawanan di wajah Diponegoro, kontras dengan lukisan versi Belanda yang menggambarkannya sebagai sosok yang pasrah. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan. Beliau dibawa menjauh dari tanah Jawa yang sangat dicintainya, agar pengaruhnya benar-benar sirna. Awalnya ke Batavia, lalu dipindahkan ke Manado. Di Manado, beliau ditempatkan di benteng Amsterdam. Namun,
Belanda masih merasa khawatir. Akhirnya, pada tahun 1834, beliau dipindahkan lagi ke tempat pengasingan terakhirnya yang paling jauh, Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Makassar, Pangeran Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan, jauh dari keluarga, jauh dari para pengikutnya, dan jauh dari tanah kelahirannya. Meskipun raganya terkurung, semangatnya tidak pernah bisa dipenjarakan. Selama di pengasingan, beliau mengisi waktunya dengan beribadah dan menulis. Beliau menyusun autobiografinya yang terkenal, Baba Diponegoro, sebuah karya sastra Jawa yang luar biasa, yang menceritakan kisah hidup dan perjuangannya dari sudut pandangnya sendiri. Babad ini kini diakui oleh UNESCO sebagai warisan ingatan dunia. Setelah 25 tahun hidup dalam pengasingan yang getir, pada tanggal 8 Januari tahun 1855, Pangeran Diponegoro menghembuskan napas terakhirnya di Benteng Rotterdam. Beliau wafat dalam usia 69 tahun. Jasadnya dimakamkan di sebuah kompleks pemakaman sederhana di Makassar, ribuan kilometer dari Yogyakarta. Meskipun Pangeran Diponegoro telah tiada, Perang Jawa yang dipimpinnya meninggalkan warisan yang tak ternilai. Perang selama 5 tahun itu telah menewaskan ribuan serdadu Belanda dan menguras habis kas kolonial. Lebih dari itu, perjuangannya telah menanamkan benih-benih perlawanan dan nasionalisme di hati rakyat Indonesia. Kisah Pangeran Diponegoro adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa batas pada tanah air. Beliau bukan hanya seorang pangeran, tapi juga seorang ulama, seorang pejuang, dan inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya. Namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia, dan semangatnya akan terus hidup, membakar api perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak kisah heroik Pangeran Diponegoro bersama kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah para pahlawan bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.